Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah semuanya masih dalam keadaan semangat untuk mengerjakan atau menjalani aktivitas pada hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan semangat agar apa yang kita kerjakan menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin pekan lalu kita sudah membahas Asmaul Husna tentang As-Somad. Sekarang kita lanjut Asmaul Husna tentang Al-Muqtadir. Mohon dipersiapkan persiapkan dirinya agar bisa menyimak dengan baik apa yang Pak Guru sampaikan. Nah, di pelajaran kedua ini tentang Asmaul Husna ada 4 poin Asmaul Husna. Pertama As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, untuk As-Somad kita sudah bahas pertemuan sebelumnya, dan untuk yang sekarang kita akan bahas Al-Muqtadir. Apa sih Al-Muqtadir itu? Al-Muqtadir itu Allah yang maha berkuasa. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir, berarti Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang menguasai alam semesta beserta semua isinya, karena Allah adalah pencipta. Semua yang ada di alam semesta ini tunduk pada kekuasaan Allah. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah. Setelah sebelumnya yang diciptakan adalah langit dan bumi. Setelah itu Allah menciptakan gunung-gunung, Allah menciptakan tumbuhan, lalu Allah menciptakan binatang, dan kemudian yang terakhir Allah menciptakan kita sebagai manusia. Tetapi tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Dalilnya dalam surat Al-Qamar ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum aghza azizin muqtadir." Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa, maha kuasa. Nah, di sini kita di mata Allah itu kecil, tidak ada apa-apanya kita bagi Allah. Makanya tidak ada manusia yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Jika ada orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan, dirinya yang paling hebat, sadarlah, karena yang lebih hebat itu, yang maha penguasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah tadi kita membahas tentang Allah itu sebagai maha pencipta, maha yang berkuasa atas segala sesuatu, lalu di sini kita harus meyakini bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir. Nah, jadi ada beberapa bukti jika misalnya kita seorang manusia meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Muqtadir. Contohnya, kita mematuhi perintah Allah, kita menjaga dan melestarikan lingkungan, lalu juga kita tidak bersikap takabur. Takabur itu sombong. Ketika kita mematuhi perintah Allah, kita mengakui kekuasaan Allah. Berarti mengakui semua perintah dan larangan. Semua perintah dan larangan di dalam agama berasal dari Allah. Apa yang Allah larang ya kita harus ikuti. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi Allah Muhammad SAW perintahkan juga harus kita taati. Jangan kita ngaku sebagai orang yang beriman, sholatnya bolong-bolong, subuh nggak sholat, zuhur sholat, asar nggak sholat. Nah, siapa yang seperti itu? Ayo, mudah-mudahan anak-anak STT Persis tidak seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Lalu juga kita selain kita mematuhi perintah Allah, kita juga harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, tugas manusia di sini, kita sebagai manusia menjaga kelestarian lingkungan, karena Allah
menciptakan alam semesta ini untuk memenuhi kebutuhan manusia, hewan, dan tumbuhan misalnya. Diciptakan Allah untuk dimanfaatkan manusia. Coba kalau misalnya Allah tidak menciptakan hewan dan tumbuhan, apakah kita sebagai manusia bisa makan? Kita sebagai manusia biasanya itu makan dengan tumbuh-tumbuhan, yaitu dengan sayur mayur, dengan hewan, yaitu dengan ayam, ikan, yang lain sebagainya. Jika Allah tidak menciptakan tumbuhan dan hewan, manusia pun tidak akan bisa hidup. Lalu, jadi kita sebagai manusia harus menjaga tumbuhan. Kita mempunyai tanaman di rumah, harus menjaga, harus merawatnya dengan cara diberikan pupuk, disiram setiap hari. Lalu juga kita mempunyai peliharaan hewan. Jangan kita cuman demen mainnya saja sama binatang itu, tapi tidak mau memberikan makan atau yang lain sebagainya. Itu namanya zolim. Makanya di sini kita harus menjaga hewan kita, binatang kita atau peliharaan kita, dan juga kita harus memelihara tumbuhan. Lalu di sini kita juga selain mematuhi perintah Allah, menjaga dan melestarikan lingkungan, kita juga tidak bersikap takabur. Kita sebagai manusia ciptaan Allah tidak boleh sombong. Karena apa? Kita tuh di mata Allah itu kecil. Ya, orang yang sombong merasa dirinya berkuasa. Seperti Firaun. Dia merasa dirinya Tuhan, dia merasa berkuasa di situ. Padahal ia berkuasa hanyalah Allah. Makanya Allah tenggelamkan Firaun. Lalu ada juga Korun, dia mempunyai harta yang sangat banyak, lalu Allah pendam dia bersama harta-hartanya ke dalam bumi atau ke dalam tanah. Kenapa? Karena sikap sombongnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang maha berkuasa itu hanyalah Allah. Lalu orang yang beriman memiliki sikap tawadu. Tawadu itu seperti kita rendah diri kepada Allah, baik di hadapan Allah sehingga ia tunduk dan patuh atas perintah yang Allah berikan kepada kita semua. Oke, baik, terima kasih sudah mau menyimak penjelasan Pak Herdi dari awal sampai akhir. Sekarang tugasnya selain menyimak adalah memahami isi materi Asmaul Husna Al-Muqtadir. Setelah kamu sudah paham, lalu menulis atau mencatat poin-poin penting dari Al-Muqtadir tersebut. Poin-poin pentingnya saja agar selain kita paham, kita juga bisa mengamalkan Asmaul Husna Al-Muqtadir tersebut. Oke, terima kasih sudah mau menyimak. Pak Herdi ucapkan jazakallah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.